Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majma'ul Ihsan, marilah kita sama-sama sebelum kita mulai ngaji kita baca Ummul Quran. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Kazim Saleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. القائل في محكم تنزيله الكريم فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهدي وقال أيضا talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bentangan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada bulan ini ada dua peristiwa yang istimewa bagi kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya sebagai umat Islam. Pertama, nikmat kemerdekaan yang kita dapatkan yang saat ini sudah berusia 76 tahun. Kedua, tahun ini kita mengawali kehidupan baru dengan tahun baru Hijriah 1443. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan yang kita peroleh dan kita isi dan tahun baru Hijriah ini akan memberikan semangat dan motivasi hidup buat kita untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas hidup kita, dan kualitas wawasan keilmuan kita. Untuk memulai acara rutin kita pada pagi hari, rutin setiap Sabtu ini, sebelum kita sama-sama mengkaji, mendalami, dan memaknai dari ilmu-ilmunya Allah, mari kita mohon kepada Allah agar supaya kita senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan. Amin. Mari kita baca doa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna ilma ilma warzuqna fahma wahdina ila siratikal mustaqim. ila siratikal mustaqim. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, zidna ilma, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami, warzuqna fahma, Amin. dan berikanlah rizki pemahaman kepada kami. Amin. Wahdina, dan berikanlah hidayah, petunjuk kepada kami untuk menuju siratikal mustaqim. Amin. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, alimna, ajarkan kepada kami, bima yanfa'una, dengan apa-apa yang akan memberikan kemanfaatan kepada kami, wanfa'na, dan berikanlah kemanfaatan, bima yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kemanfaatan kepada kami atas ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas bentangan nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita bertemu kembali di dalam hidangan ilmu yang kita dapatkan setiap hari Sabtu setelah sholat subuh. Seperti biasa, kajian-kajian yang sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kitab Al-Hadis Arba'inun Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengaji dan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqhus Sunnah, memahami dan menelaah tentang sunnah-sunnah, baik itu mengenai kewajiban sholat, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pagi ini kita akan kembali mengaji dengan membahas babus sholat, yaitu tentang rukun dan kewajiban-kewajiban sholat. Banyak orang melaksanakan sholat, tapi belum tentu semua orang mengerti dan memahami serta mengetahui ada berapa rukun sholat, apa saja wajib-wajib sholat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas rukun-rukun dan wajib-wajib sholat. Untuk itu marilah kita sama-sama memulai tentang sholat. Faraidus sholati, wajib-wajibnya sholat itu ada apa saja. Lis sholati faraidu wa arkanun, sholat itu ada rukun-rukunnya dan ada wajib-wajibnya. Tatarakkabu minha haqiqatuha, yang terdiri pada substansinya, yaitu pertama adalah an-niyatu. Jadi salah satu daripada rukun sholat itu adalah niat. Jadi niat ini para jamaah sangat mempengaruhi
daripada kesempurnaan dan keabsahan salat kita. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budullaha. Ini salah satu perintah untuk mengatakan bahwa niat itu adalah merupakan salah satu rukun salat. Dengan firman-Nya yang ada di dalam surat Al-Bayyinah, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha, dan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah, mukhlisina lahuddina, tujuannya agar supaya mengikhlaskan untuk agamanya. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Bayyinah inilah maka timbul kenapa niat itu merupakan salah satu komponen daripada keabsahan pelaksanaan ibadah salat. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawi juga dikatakan, ada sebuah hadis mengatakan adalah betapa pentingnya niat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amal, setiap pekerjaan itu ya harus diawali dengan niat. Amal bukan hanya satu amal, hanya saja amal-amal perbuatan yang kita lakukan itu harus didasari dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa hanya saja sesungguhnya setiap manusia, setiap orang, setiap melakukan apa-apa itu tergantung niatnya. Nah, ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa berencana untuk melakukan hijrah. Nah, ini kebetulan kita berada di tahun Hijriah yang baru, tahun baru Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman kanat, barang siapa di antara sahabat-sahabat yang ada, hijratuhu ilallahi, tujuannya hijrah ke jalan Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka niatnya, tujuan hijrahnya semata-mata karena Allah dan Rasulnya, ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi ada sebagian, mungkin ada satu orang dari sekian banyak sahabat yang melaksanakan hijrah pada saat itu, ada di antaranya bukan niatnya hijrah, ya, tapi untuk apa? Lidunya, untuk tujuan di luar samping dia hijrah juga tujuan dunia, tujuannya bersifat duniawi. Yusibuha, maka dia juga mendapatkan tujuan duniawinya. Atau ada tujuan lain selain tujuan hijrah, atau karena ada ada salah seorang perempuan sahabiyah yang juga hijrah ke Madinah, kebetulan yang dia incar, sehingga dia tujuan hijrah ke Madinah bukan hanya karena mengikuti Nabi, tapi karena ada salah seorang perempuan yang ikut hijrah sehingga dia terpaksa juga hijrah ke Madinah. Ini yang dimaksud dengan hadis wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, yang akan ia nikahi, yang akan rencana dia nikahi, aw imra'atin yankihuha fahijratuhu, maka niat hijrahnya itu kata Rasulullah
mahajara ilaihi, mahajara, maka niat tujuannya hijrah ke Madinah, ya, yungkihuha, yang ingin dia nikahi, ya sesuai dengan niatnya, ya, fa hijratuhu mahajara ilaihi, maka niatnya untuk hijrah ke Madinah sesuai dengan niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari. Pembahasan kita bukan masalah hijrah. Pembahasan kita adalah penekanan daripada niat. Niat, betapa pentingnya niat itu di dalam keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah sholat. Ya. Kemudian menjadi pembahasan, karena hingga saat ini Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan, bagaimana dengan masalah niat? Ya, apakah wajib untuk diucapkan ataupun tidak? Nah, ada beberapa ulama beragam pendapat menyangkut masalah untuk at-talaffuz, untuk diucapkan secara jahri. Nah, di sini akan dibahas dalam rangka memperluas wawasan ilmu pengetahuan kita. Betapa ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa keragaman pendapat yang di dalam masalah-masalah ubudiyah itu adalah merupakan semata-mata untuk memberikan keragaman pendapat ini untuk mendatangkan rahmat buat umatnya. Nah, di sini dibahas Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan mengatakan at-talaffudzu biha, menyangkut masalah bagaimana kita, karena penting dan menjadi rukun niat, maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah harus diucapkan secara lisan? Seperti kalau kita akan melaksanakan sholat subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, ini kan niat, dan niat itu diucapkan, dinarasikan dengan bahasa, didengar oleh telinga, dicamkan oleh hati, dan diyakini oleh keyakinan kita. Nah, bagaimana hukumnya melafazkan ini? Ada beberapa pendapat mengatakan, nah, ini kita sudah mulai memperluas wawasan kita. An-niyatu huwa al-qasdu wal azmi. Niat itu apa sih? Definisi niat itu apa? Definisi niat di dalam pengertian yang simpel dan mudah adalah an-niyatu huwa hiyal qasdu wal azmu. Niat bertujuan dan bertekad untuk melaksanakan sesuatu hal yang baik. Ya, ingat, ada catatan, untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Kalau yang buruk tidak perlu pakai niat. Nanti kalau kita niat maaf membunuh, itu sanksi hukumnya jauh lebih berat dibandingkan membunuh tanpa sengaja. Makanya niat di sini ini diuntukkan untuk hal-hal yang baik dan positif. Nah, setelah kita ketahui definisi daripada niat, an-niyatu hiyal qasdu wal azmu, niat untuk bertujuan melakukan sesuatu hal yang baik dengan penuh tekad untuk melakukan sesuatu. Wa mahalluha al-qalbu, niat itu di mana tempatnya? Apakah di otak, di mulut, atau di hati? Ini yang menjadi
topik pembahasan kenapa para ulama itu punya keragaman pendapat menyangkut masalah niat. Karena ada yang mengatakan niat itu adalah an-niyatu fil qalbi. Niat itu berada dan bersemayam di dalam hati. Tapi harus diungkapkan melalui mulut. Wat talaffudzu biha sunnatun. Ya. Jadi sudah kita ketahui arti bahasa daripada niat adalah wal qasdu wal azmu, bertujuan dan bertekad bulat untuk melakukan sesuatu. Wal qasdu wal azmu ala syai'i, bertujuan untuk mewujudkan apa yang ada di dalam hati kita, itu namanya niat. Wa mahalluha al qalbu, tempatnya niat itu adalah di dalam hati, seperti at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam hati, bukan di alam logika pikiran kita. Ya, ketakwaan itu berada bersemayam di dalam hati kita. Walidzalika lam yanqil 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu karena niat itu bersemayam di dalam hati, wal ala sahabat, oleh sebab itu tidak ada riwayat dalam hadis, kata pengarang kitab ini, fin niyati lafdun bihalin. Oleh sebab itu kata Profesor Dr. Sayyid Sabiq, lafdun bihalin, dia memiliki niat dan tujuan tersendiri. Wa hadhil ibaratu allati ahdathat 'inda iftitahi at-taharati was-salati qad ja'alaha syaitan mu'tarikan li ahli al-waswasi. Nah, ini kaitannya dengan masalah niat tadi, dalam rangka memantapkan niat kita, seperti waktu kita akan memulai sholat diawali dengan harus proses penyucian, yaitu tohara. Jadi saat kita mulai wudu itu apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan nawaitu li raf'il hadatsil asghari, apa? Fardhan lillahi ta'ala. Baru kita mencuci kedua tangan kita. Saya berniat untuk mengangkat atau melenyapkan hadas kecil yang ada di dalam tubuh saya, dalam rangka melakukan penyucian atau melakukan tohara untuk sholat semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi landasannya itu, penekannya itu di lillahi ta'alanya ini. Makanya niat itu merupakan salah satu komponen rukun sholat. Ya, itu yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini. Yang kedua adalah rukun sholat itu apa? Yaitu takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Yaitu bagi pendapat Imam Syafi'i, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangannya. Li hadis Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salati at-tuhuru. Ya. Takbiratul ihram itu adalah merupakan salah satu daripada apa? Rukun salat. Ali, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhuru. Kunci daripada salat itu adalah bersuci.
wa tahrimuha at-takbiru, dan untuk mengharamkan daripada untuk tidak melaksanakan segala kegiatan selain kita melakukan sholat itu dibatasi dengan kita melakukan takbiratul ihram. Jadi setiap segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kunci pembuka daripada sholat itu adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslimu. Nah ini. Jadi salat itu, as-salatu hiya mabtudi'a bit takbiri wa khtutima bit taslimi. Dalam definisi yang sangat sederhana, salat itu adalah dimulai dengan melaksanakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya. Ini yang diriwayatkan oleh siapa? Rawahu Syafi'i wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Syafi'i, kemudian oleh Ahmad, perawi Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Waqala, dan kemudian mereka mengatakan hadza ashahhu syai'in fi hadzal babi wa ahsan. Mengatakan bahwa ini adalah pendapat ahsanu syai'in, yang dikonfirmasikan bahwa ini adalah pendapat yang sangat didukung oleh tokoh-tokoh tokoh-tokoh perawi hadis dan dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Kemudian ada hadis lainnya dikatakan li hadis Abi Humaid. Ada lagi satu hadis yang mendukung bahwa takbiratul ihram ini adalah merupakan salah satu rukun. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati i'tadala qa'iman. Ini penting ya. Jika Nabi ingin melaksanakan menunaikan sholat, beliau berdiri sikap sempurna. Ya. Jadi i'tadala itu, i'tidal itu sikap berdiri sempurna, qa'iman dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan sehat, badan kita sehat, bugar, kita diharuskan sholat dalam keadaan berdiri, bukan duduk. Ya, i'tadala qa'iman artinya berdiri sikap sempurna atau sempurna berdiri. Jadi bukan menunduk begini, harus berdiri tegak, mustaqbilal qiblati, menghadap arah di mana ada di sana kiblat. Jadi arah yang ditentukan itu bukan seperti berpatokan pada arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, bukan. Tapi berdasarkan kiblat. Bagi kita yang ada di Indonesia, arah kiblatnya akan berbeda dengan orang yang ada di Turki, di Istanbul sana. Karena posisi kota Mekah secara geografis berada di tengah antara, mungkin di sana mungkin orang akan mengarah ke selatan kiblatnya. Kalau kita arah kiblat kita kemana? Barat. Hah? Ke arah? Iya. Karena posisi Mekah itu berada Di kulon. Iya. Nah inilah orang yang ada di Afrika akan menghadap mungkin ke timur, dan ada orang yang di Iran dia akan sholat akan mengarah ke Utara. ke barat, karena posisi Iran itu ini Mekah mungkin di sini ya, tapi orang di Turki akan menghadap ke sini. Kita yang ada di selatan akan menghadap ke utara. Nah jadi patokan kiblat, patokan sholat itu bukan berdasarkan arah mata angin, penjuru mata angin, tidak, tapi berdasarkan lokasi di mana Ka'bah berada, kiblat. Ya.
Ini agar supaya kita ketahui suatu saat kita terjebak di tengah hutan, mungkin lagi melakukan kegiatan pramuka, tiba-tiba kita tersasar 2 hari, nggak tahu mana arah. Yang kita tahu hanya arah karena kompas. Ya, alhamdulillah saat ini kompas sudah ada, kompas yang mengarah ke kiblat. Kalau dulu mungkin belum difasilitasi dengan itu, taunya utara sana, timur sana, selatan di sana, barat sana. Tapi sekarang ini sudah kemungkinan kita tidak tahu arah sholat itu kemungkinan sudah sangat minim sekali, karena saat ini kompas itu apalagi di HP kita sudah ada aplikasi yang mengarahkan kita ke arah kiblat. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu rukun sholat pertama adalah niat. Kemudian apa? Yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardhi, yaitu harus berdiri saat melaksanakan sholat wajib. Al-qiyamu fil fardhi, yaitu termasuk kewajiban sholat itu adalah al-qiyam, berdiri saat kita melaksanakan sholat fardu. Wa huwa wajibun, hal ini menurut pendapat penulis ini, hukumnya berdiri itu apa? Wajib, ya, wajibun. Bil kitabi was sunnati ini ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal ijma'u liman qadara alaihi atau liman qudira alaihi, ini berdiri itu adalah wajib, baik di dalam kitab Al-Quran ataupun di Sunnah disebutkan seperti itu, bagi liman qudira alaihi, bagi orang-orang, bagi hamba Allah, baik laki-laki ataupun perempuan yang diberikan kemampuan untuk berdiri. Ya, ada catatan, bagi hamba Allah yang diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berdiri. Bagaimana orang yang sakit, stroke, atau kakinya nggak bisa berdiri tegak sempurna, gimana? Itu akan dibahas di dalam pembahasan berikutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ya ini berdasarkan apa solat itu diwajibkan berdiri? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengatakan hafidhu, jagalah solatmu, atau kamu harus betul-betul menjaga waktu-waktu solat, dan wassalatil wusta, dan solat tengah. Ada yang mengatakan solat tengah itu apa? Solat subuh, karena solat subuh ini adalah merupakan solat yang jarang atau sering dilalaikan oleh hamba-hamba Allah, sehingga penekanan Allah Subhanahu wa taala menyangkut masalah memelihara solat, khususnya solat subuh itu harus dilaksanakan pada waktunya dan tepat waktunya, sehingga Allah menekankan hafidhu 'alas salawati, hendaklah kalian memelihara atas waktu-waktu, memelihara solat-solat itu, khususnya wassalatil wusta, dan waktu solat wusta. Beberapa mufassirin mengatakan solat wusta ini adalah solat subuh. Kemudian ada juga yang menafsirkan yang solat asar, karena pada kesempatan solat subuh dan solat asar ini banyak orang lalai menunaikan tepat pada waktunya.
Diriwayatkan dari Umar, wa an Umar bin Husayn qala kanat bi bawasir fasa'altu nabiyya 'anis salati. Ya, Umran bin Husain ini melakukan curhat kepada Nabi bahwa dia memiliki bawasir. Tahu bawasir? Penyakit embeyin. Kalau bahasa Indonesia embeyin ya. Embeyin. Iya. Kanat bi bawasir. Saya mempunyai penyakit embeyin. Bagaimana tentang salat? Kaifa anis salat? Faqala salli qa'iman. Lakukanlah salat itu berdiri, dalam keadaan berdiri. Qa'iman, ini hal menunjukkan laksanakan dan tunaikan salat itu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Nah, ini ada pendapat, jika kamu dengan penyakit yang ada tidak bisa berdiri, baru dalam keadaan qa'idan, dalam keadaan duduk. Nah, ini ada opsi pendapat kewajiban sholat itu harus ditunaikan dalam keadaan berdiri. Tapi kalau kita punya kondisi kesehatan tidak memungkinkan, maka bisa dilaksanakan dalam keadaan duduk. Duduk ini bukan alasan bahwa sholat itu dibolehkan duduk, tapi duduk ini karena ada illah, ada sebuah alasan syar'i yang membolehkan bagi seseorang hamba Allah jika berdiri terganggu kekhusyuan sholatnya, atau jika dia berdiri mungkin tidak mampu, maka bisa ditukar dengan melaksanakan dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Ini pernyataan Rasulullah SAW kepada siapa? Imran ibnu Husain. Pernyataan Imran Husain yang memiliki penyakit ambeien tadi. Jadi salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu salat berdiri karena kondisi penyakitmu itu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kemudian fa in lam tastati' fa alai janbin. Ya, jika kamu tidak bisa duduk, maka ala jambin, ada yang dengan berbaring. Maaf, karena penyakit ini kalau duduk begini, maaf, tidak mungkin semua bisa. Kalau dalam keadaan sholat dalam keadaan berbaring, nah ini ada di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa ala hadza ittafaqat kalimatul ulama'i. Berdasarkan hadis ini, maka ulama bersepakat sholat itu harus dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa juga duduk dalam keadaan bukan dalam keadaan tidur ya. Berbaring. Bedakan antara berbaring dengan, karena di sini wa ala janbin. Baring. Bukan ala junubin. Beda lagi. Hati-hati. Kalau junub itu beda artinya ala jambin. Ala jambin itu berbaring menghadap kiblat. Ya. Kemudian bagaimana tata caranya? Kama ittafaqu ala istihbabi tafriqil qadamaini athnahu. Disunahkan untuk harus menyelah-nyelai istihbab, disunahkan tafriqul qadamain. Harus harus dibuka kaki antara satu kaki dengan kaki lainnya, seperti saat kita kondisi sholat ya, harus bukan dirapatkan begini waktu saat keadaan kita sholat dalam keadaan berbaring, tapi ya bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah pembahasan kita hari ini. Cukup di sini dulu pembahasan tentang wajib-wajib dan rukun-rukun sholat
ya. Masih banyak rukun-rukun sholat, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan di sini dulu. Mungkin dari ada pertanyaan tentang materi yang kami sudah sampaikan, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, waktunya untuk kami persilahkan bertanya. Silahkan Pak Amil. Ya. Terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan barangkali ada yang belum puas tentang masalah niat dan yang lainnya, silakan mencatat dan ditulis, nanti bawa kemari langsung dijawab oleh Pak Kiai. Ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Terima kasih. Oke, Pak Kiai, ada pertanyaan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon maaf saya ingin mau bertanya. Isi pertanyaannya, jika sudah takbiratul ihram, lalu tiba-tiba di pertengahan sholat ada sesuatu sebagai perempuan keluar cairan, apakah perlu diteruskan atau dibatalkan? Ini pertanyaan dari seorang akhwat dari peserta yang ada, yaitu ya. Jadi dia sudah takbiratul ihram, kemudian saat membaca takbiratul ihram itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, kemudian dan seterusnya, dia merasakan ada cairan keluar. Pertanyaannya, cairan itu adalah cairan menstruasi yang setiap bulan dia rutin yang dia dapatkan, atau cairan lainnya? Kalau itu cairan itu adalah merupakan bagian daripada darah haid, maka seketika juga dia batalkan sholatnya. Ya, kenapa? Karena untuk fardhiyatus sholat wa tuhur, karena kewajiban untuk melaksanakan sholat itu baik laki-laki ataupun perempuan harus dalam keadaan bersuci. Tapi kalau maaf, bagi perempuan tiba-tiba siklus menstruasinya jatuh pada saat itu, tapi niat untuk dia melakukan kewajiban sholat tetap dia laksanakan, tapi kok sudah jam sekian belum keluar seumpamanya. Biasanya maaf, darah haid itu keluar malam hari, kok saya ingin melaksanakan sholat duhur, tapi sudah saatnya sudah waktunya mens, tapi kok belum keluar gitu. Nah, akhirnya dia wudhu, setelah wudhu dia sholat, di pertengahan sholat keluar cairan itu, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah yakinkan ini adalah darah haid, dan darah haid ini saya harus seketika dia membatalkan sholat, bukan melanjutkan sholatnya. Niat untuk melaksanakan menunaikan sholat itu sudah tercapai, dan insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Pahala untuk menunaikan bahwa sholat itu harus ditunaikan dalam keadaan suci juga sudah dia laksanakan. Ya, ini pertanyaan dari salah seorang ibu-ibu mungkin. Nah, jadi apakah perlu diteruskan sholatnya? Bagaimana hukumnya? Tidak. Jika itu diyakini sebagai darah haid, maka tidak perlu dilakukan, tidak perlu dilanjutkan sholatnya. Dan hukumnya insya Allah, Allah akan menerima Amin. niat untuk menunaikan kewajibannya. Nah, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang baik, yaitu bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Ya, ini sering kita dapatkan di beberapa masjid, seorang makmum mendahului imam, bukan saat takbiratul ihram, tapi pada gerakan-gerakan perpindahan dari ruku ke sujud, dari sujud ke, ada kan kadang-kadang imam belum
ruku dia sudah mulai menggerakkan badannya. Ini namanya mendahului gerakan imam. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, tujuan dilaksanakan sholat jamaah harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya itu di dalam istilah agama adalah imam. Imam itu bagaimana? Imam ini dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk dijadikan diprioritaskan, diutamakan, liyutamma bihi. Jadi standar dari sikap dan gerakan kita. Idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah SAW. Jika imam mengucapkan takbir, baru kita ikut takbir. Fa idza raka'a farka'u. Jika imam itu mulai menggerakkan badannya untuk ruku, baru kita ikut ruku. Fa idza sajada fasjudu. Jika imam itu sujud, baru kita ikut sujud. Jangan sampai duluan makmum keningnya di tempat sujud, sementara imam baru mau meletakkan keningnya. Nah, ini salah satu bentuk dari pendahuluan makmum terhadap gerakan imam. Jadi tidak boleh. Bahkan di dalam hadis, ya hadisnya saya matanya itu tidak apa. Barang siapa mendahului imam, nanti pada hari kiamat, ya mungkin kita lihat ya cerita-cerita waktu kita kecil, nanti kepalanya itu dirubah seperti apa? Binatang. Seperti keledai. Ya, inilah harus kita hindari para jamaah ya. Kelihatannya sholat, karena sholat itu bukan hanya sekedar sebuah sikap, bukan hanya sekedar gerakan, tapi sholat itu adalah bentuk dari kedisiplinan kita mengikuti pimpinan. Siapa pimpinan kita? Itu adalah imam. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam dia untuk diikuti, ditauladani, dan menjadi patokan buat kita semua. Kemudian pertanyaan, apakah penting dalam meluruskan dan merapatkan shaf? Nah, apakah penting meluruskan dan merapatkan shaf? Kesempurnaan shaf, kesempurnaan sholat itu adalah meluruskan dan merapatkan barisan shaf. Ya, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Bahkan perintah bagi seorang imam untuk menengok ke belakang, kanan dan kiri, melihat jamaahnya itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Harus menyesuaikan dengan kondisi makmum yang ada, ya, menyesuaikan dengan kondisi makmum yang ada di belakangnya. Dan disunahkan untuk menganjurkan untuk melaksanakan menertibkan dan meluruskan shaf. Karena sholat itu diibaratkan seperti as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tonggak, tiang agama. Harus ada keseimbangan, harus ada ukuran ada standar kerapihan dan tertibnya sholat. Jadi termasuk merapatkan shaf itu adalah sebuah perintah yang dianjurkan oleh agama, dan patokannya itu adalah mangkibaini, ya, bahu, rapatkan bahu. Nah, orang Indonesia itu kan tidak sama tingginya, nggak sama apanya.
Ya. Ini hanya sebagai sebuah kiasan saja betapa sholat itu adalah merupakan ibarat sebuah konstruksi bangunan yang harus kokoh dan rapih. Rapihnya dan kuatnya bangunan itu kalau tidak simetris, tidak seimbang, jarak itunya tidak sama, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Makanya Rasulullah SAW mengibaratkan sholat itu seperti apa? As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu diibaratkan seperti sebagai tiang, imaduddin, tiang-tiang agama. Barang siapa melaksanakan salat dengan baik, sungguh dia telah memperkokoh tiang-tiang bangunan. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama. Ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah sholat sambil melihat Al-Quran? Nah, ini pertanyaannya. Di beberapa masjid ada di depan imam disiapkan Al-Quran. Ya, sholat itu sebenarnya tadi sudah dikatakan adalah sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan at-taslim. Mabtudi abit takbir wahtutima bit taslim. Bagaimana kalau kita membaca ini, apakah saya belum tahu ini apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu bahkan kalau ingin memperpanjang durasi sholat sunnahnya dengan sambil membaca, ada beberapa kita lihat bahkan di Masjidil Haram pun ada orang Allah sambil membaca sunnah. Nah, bagaimana ini, boleh nggak? Bolehnya adalah kalau itu sholat sunnah diperbolehkan. Bagaimana dengan sholat wajib? Nah, ini yang menjadi kajian kita pada pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana karena perintah untuk membaca itu Al-Quran mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah bagimu. Bacalah. Apakah bacaan ini saat kita sholat atau saat di luar sholat? Dia mengatakan ini baca waktu sholat. Maka saat kita membaca waktu saat sholat, itu bacalah apa yang kamu hafal, bukan apa yang tidak dihafal dalam sholat. Karena rukun sholat itu adalah membaca apa? Ummul Quran, Al-Fatihahnya itu. Kalau surah-surah itu hukumnya sunnah membacanya. Jadi kalau kita sholat, Allahu Akbar, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kemudian ruku, itu sah nggak sholatnya? Sah nggak? Sah. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata illa li ummil kitab. Tidak sempurna salat kecuali dengan harus membaca ummil kitab. Ummil kitab itu apa? Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Wa suratul Fatihah. Jadi bagaimana, timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya salat hanya membaca Al-Fatihah? Boleh enggak? Hukumnya sah salatnya. Ya, sah salatnya. Tapi lebih baik lagi pembacaan Ummul Kitab itu disempurnakan dengan ba'dus suwari minal Quran, dengan melengkapi dengan pembacaan
surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Di situ tidak dijelaskan surat pendek atau surat panjang. Yang surat yang bisa kita baca sesuai dengan perintah Allah. Faqra'u ma tayassara. Bacalah yang mudah yang bisa kamu baca. Ya. Saya kira waktunya sudah jam 6:20. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang maaf belum sempat kami jawab, ini akan menjadi akan kita jawab dalam sesi berikutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai manfaat untuk kita semua. Amin. Dari saya kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.